Sebelum video kami lanjutkan, dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, supaya channel ini tetap eksis untuk berbagi informasi dan edukasi. Semoga rahayu dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Semeton jari senamian, sak gagah, sak solah, sak ingas, saudara-saudariku di seluruh penjuru Nusantara, insyaallah kami selalu doakan supaya saudara-saudariku tetap dalam keadaan nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku, insya Allah untuk vlog kali ini kita sedikit membahas tentang najis. Jadi kenapa kita perlu membahas tentang najis? Karena najis ini begitu penting. Karena kalau kita mengandung atau masih membawa najis ketika sholat, maka sholat kita batal, tidak sah. Maka dari itu perlu kita membahas tentang najis. Teman-teman sekalian, secara garis besar najis itu dibagi menjadi 3 secara garis besarnya. Yang pertama adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawassithah. Yang ketiga adalah najis berat atau najis mughallazah. Apa itu najis mukhaffafah atau najis ringan? Najis ringan itu seperti kencing bayi yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI ibunya. Ya, jadi bayi yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI ibu, kencingnya terhukum najis ringan atau najis mukhaffafah. Ada 2 cara membasuhnya. Apabila kencingnya dari bayi laki-laki, maka cukup dipercikkan airnya, percikan air di tempat terkena kencing tersebut, tidak perlu mengalir. Lalu bagaimana kalau dia bayi perempuan, maka dibasuh dengan air mengalir. Itu najis mukhaffafah atau najis ringan. Lalu yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Najis sedang ini cara membasuhnya lewat 2 cara juga. Cara pertama, kalau najisnya masih dilihat atau ainiyah, masih dilihat zatnya najis itu, misal tai ayam, masih terbentuk tai ayam itu dan basah, maka cara membasuhnya adalah dengan membersihkan tempat itu sampai hilang zat tai itu, warna, rasa, dan baunya hilang. Begitu cara membasuhnya. Lalu bagaimana kalau najis yang sudah lama seperti najis hukmiyah, cara yang kedua? Kalau misal di suatu tempat ada seseorang pernah kencing, kita tahu tempat itu pernah dikencingi sama seseorang, tetapi kencingnya itu sudah mengering, sudah tidak terlihat zatnya, tapi masih bau pesing, maka caranya harus dibersihkan, harus dialirkan air di tempat itu sampai hilang baunya. Itu kalau najisnya tidak ainiyah, dalam artian zat najis itu tidak terlihat. Nah, najis mutawassithah ini ada 6 ya. Yang pertama, najis binatang atau bangkai darat yang berdarah selain daripada manusia. Jadi semua bangkai darat yang berdarah selain daripada manusia terhukum najis. Seperti bangkai ayam, bangkai tikus, bangkai kucing, dan lain sebagainya. Apabila dia adalah makhluk darat tetapi tidak berdarah seperti belalang, maka tidak terhukum najis. Dan apabila bangkai laut, nah, kalau bangkai ikan laut itu tidak terhukum najis. Terus selanjutnya adalah darah. Darah itu terhukum najis kecuali hati dan limpa. Darah itu terhukum najis mutawassithah.
Bagaimana darah yang masih menempel dalam daging, seperti kita membeli daging sapi, lalu di dalam daging itu kan masih ada darahnya, ya. Maka itu bersifat dima'fu atau dimaafkan, karena mustahil atau susah memisahkan daging dengan darah apabila baru dipotong itu. Insya Allah kalau sudah direbus hilang darahnya. Terus selanjutnya najis mutawasitah selanjutnya adalah nanah. Teman-teman kan sudah tahu nanah seperti apa. Jadi nanah itu termasuk najis. Terus selanjutnya adalah arak atau minuman yang memabukkan, itu terhukum najis juga. Terus potongan bagian tubuh binatang darat yang mana terpotong selagi hidup. Apabila binatang itu nanti setelah menjadi bangkai terhukum najis, maka ketika terpotong sesuatu di badan tubuhnya binatang itu, maka potongannya terhukum najis. Contoh misal ada kucing lah ya. Kucing itu kalau sudah jadi bangkai, maka dia terhukum najis. Apabila semasa hidup kucing itu misal terpotong tangannya, maka potongannya itu termasuk najis mutawasitah. Jadi cara menghilangkannya sampai hilang zatnya, bau, rasa, dan warna. Itu cara menghilangkan najis mutawasitah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah najis berat atau najis mughallazah. Najis mughallazah itu seperti anjing dan babi, itu najis mughallazah. Ya, cara membasuhnya adalah dengan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhan dicampur dengan tanah, ya, dicampur dengan tanah. Jadi teman-teman sekalian, ringkasnya najis itu ada 3: najis ringan, najis sedang, dengan najis berat. Dan juga salah satu najis mutawasitah, salah satunya juga sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kecuali air mani. Jadi kemaluan depan dan kemaluan belakang, apabila salah satu keluar, apakah itu keluar entah itu tinja atau air kencing dan sebagainya, itu terhukum najis mutawasitah, kecuali air mani. Selain itu terhukum najis. Jadi teman-teman sekalian, itu secara ringkas saja pembagian-pembagian najis dan bagaimana cara membersihkannya. Terkait dengan kotoran yang keluar dari salah satu 2 jalan ini kecuali air mani, maka dengan cara istinja. Ya, istinja itu bisa menggunakan air atau bisa menggunakan benda yang menyerap dan tidak terhormat. Artinya apa? Benda menyerap itu bisa batu, bisa tisu. Ya, itu kan dia menyerap tapi tidak terhormat. Maksudnya tidak terhormat itu tidak dimakan. Seperti roti. Kalau roti kan menyerap tapi dia terhormat, dalam artian dia bisa dimakan. Jadi harus dihilangkan secara istinja. Ya, bagaimana cara istinjanya mungkin nanti kita jelaskan dalam bab-bab tertentu. Ya, asalkan intinya adalah supaya najis itu hilang, ya, baik zat, warna, rasa, dan baunya hilang. Kecuali dalam hal-hal tertentu ada najis yang susah sekali hilang baunya. Kalau itu dimakfu, asal sudah ikhtiar. Ya, sudah cukup ikhtiarnya, maka tidak bisa hilang baunya, dimakfu atau dimaafkan. Jadi sekian teman-teman ya, semoga vlog yang sangat singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.